Seorang anak yatim gembel dengan tubuh lemah berdiri di pinggir jalan kawasan elit. Tak ada yang peduli pada keberadaannya. Hingga sebuah mobil mewah milik CEO mogok tepat di depannya. Anak itu membantu tanpa pamrih. Namun saat CEO melihat kalung di lehernya, wajahnya berubah pucat, karena rahasia besar itu akhirnya terungkap. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Pagi itu kawasan perkantoran elit terlihat sibuk seperti biasa. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari, sementara kendaraan mewah keluar masuk tanpa henti. Di antara kesibukan orang-orang yang berpakaian rapi dan berjalan cepat mengejar waktu, hampir tidak ada yang memperhatikan seorang anak kecil yang berdiri diam di tepi jalan. Anak itu bernama Adit. Tubuhnya kurus dan wajahnya tampak lebih dewasa dari usianya karena kerasnya kehidupan. Pakaiannya lusuh, warnanya sudah pudar, dan sandalnya tipis seolah tak sanggup lagi melindungi kakinya dari panas aspal. Rambutnya kusut dan kulitnya gelap terbakar matahari, menandakan bahwa jalanan telah menjadi rumahnya sejak lama. Setiap pagi Adit berdiri di tempat yang sama, bukan untuk mengemis dengan suara keras, tetapi sekadar berharap ada orang yang mau menoleh dan peduli. Di balik bajunya yang robek, tergantung sebuah kalung sederhana dengan liontin kecil yang sudah kusam, satu-satunya benda berharga yang selalu ia jaga. Kalung itu bukan sekadar perhiasan, melainkan pengingat akan keluarganya yang telah tiada. Adit adalah anak yatim piatu, kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil, dan sejak saat itu hidupnya berubah drastis. Tidak ada lagi rumah yang hangat, tidak ada lagi tangan yang menggandengnya saat takut, dan tidak ada suara yang menenangkan ketika malam terasa panjang. Jalanan mengajarkannya bertahan, mengenal lapar, dan menahan rasa sakit sendirian. Meski hidup dalam kekurangan, Adit bukan anak yang kasar atau penuh amarah. Tatapannya justru sering terlihat tenang, seolah ia telah menerima nasibnya dengan pasrah. Di tengah hiruk-pikuk kota yang kejam, ia belajar mengamati, belajar diam, dan belajar menunggu kesempatan kecil untuk sekadar bertahan hidup satu hari lagi. Orang-orang dewasa yang lalu lalang jarang memperhatikannya, seakan keberadaan anak kecil itu hanyalah bagian dari pemandangan kota yang biasa. Namun tanpa disadari, pagi yang tampak biasa itu akan menjadi awal dari peristiwa besar yang mengubah segalanya. Di tempat yang sama, di waktu yang hampir bersamaan, takdir mulai menyusun pertemuan antara dunia kemewahan dan dunia jalanan, antara seorang anak yatim yang nyaris tak dianggap, dengan seseorang yang hidupnya berada di puncak kekuasaan dan kekayaan. Adit belum tahu bahwa hari itu bukan sekadar hari untuk bertahan hidup, melainkan hari di mana masa lalunya perlahan mendekat, membawa cerita yang selama ini tersembunyi, dan luka yang belum sempat sembuh. Sejak kehilangan kedua orang tuanya, kehidupan Adit berubah menjadi rangkaian hari yang keras dan penuh keterbatasan. Tidak ada lagi tempat pulang yang jelas baginya. Malam hari sering ia habiskan di emperan toko yang sudah tutup, beralaskan kardus tipis dan beratapkan langit kota. Saat hujan turun, Adit hanya bisa meringkuk, menunggu dingin mereda sambil menahan lapar yang menusuk perutnya. Ia sudah terbiasa dengan rasa kosong itu, meski tubuh kecilnya sering gemetar karena lemah. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membersihkan wajah seadanya di keran umum, lalu berjalan menyusuri jalanan untuk mencari sisa makanan atau pekerjaan kecil yang bisa ia lakukan. Adit bukan anak yang gemar meminta-minta. Ia lebih memilih membantu orang jika diberi kesempatan, entah membersihkan kaca mobil, mengangkat barang, atau sekadar menunjukkan arah. Meski hasilnya tak seberapa, ia merasa lebih tenang karena bisa mendapatkan makanan dengan usahanya sendiri. Kadang ia harus puas dengan roti kering atau nasi sisa, namun baginya itu sudah cukup untuk bertahan satu hari. Tubuhnya memang semakin kurus, tetapi matanya masih menyimpan semangat yang tak mudah padam. Di balik wajah lelahnya, tersimpan kerinduan akan kehidupan yang normal seperti anak-anak lain. Ada satu hal yang membuat Adit berbeda dari anak jalanan lainnya. Ia memiliki ketertarikan pada mesin dan benda-benda yang bergerak. Setiap kali melihat kendaraan mogok atau orang membuka kap mobil, Adit akan memperhatikan dengan saksama. Semua itu mengingatkannya pada ayahnya, seorang pria sederhana yang dulu sering memperbaiki barang rusak di rumah. Dari ayahnya itulah Adit mengenal suara mesin, mengenal kabel,
dan memahami bahwa setiap kerusakan selalu punya penyebab. Kenangan itu masih hidup di kepalanya. Meski wajah ayahnya perlahan mulai samar dimakan waktu. Kalung yang selalu dikenakannya menjadi satu-satunya penghubung Adit dengan masa lalu. Setiap kali ia merasa takut atau putus asa, jari kecilnya akan menggenggam liontin itu erat-erat. Benda itu memberinya kekuatan, seolah orang tuanya masih menjaganya dari kejauhan. Meski hidup sendirian, Adit tidak pernah merasa benar-benar sendirian selama kalung itu masih ada di lehernya. Namun beban hidup yang ia pikul jauh lebih berat dari usianya. Lapar yang berkepanjangan, udara kotor, dan kurangnya istirahat perlahan menggerogoti tubuhnya tanpa ia sadari. Hari itu, Adit sebenarnya sudah 3 hari tidak makan dengan layak. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, kepalanya sering terasa pusing, dan pandangannya sesekali berkunang-kunang. Namun ia tetap memaksakan diri berdiri di kawasan perkantoran itu, berharap ada keberuntungan kecil yang menghampirinya. Ia tidak tahu bahwa keputusannya bertahan di tempat itu akan membawanya pada sebuah pertemuan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di balik kelelahan dan kesunyiannya, takdir mulai bergerak perlahan, mendekat ke arah Adit, membawa perubahan yang akan menyentuh sisi terdalam kehidupannya. Di saat Adit berdiri menahan lelah di tepi jalan, dari arah berlawanan melaju sebuah mobil hitam berukuran besar dengan bodi mengilap. Mobil itu bergerak perlahan namun penuh wibawa, seakan memberi jarak tegas antara dirinya dan kendaraan lain di sekitarnya. Di dalam mobil tersebut duduk seorang pria bernama Arman Wijaya, seorang CEO yang dikenal tegas dan berpengaruh. Usianya telah menginjak kepala 4, wajahnya rapi, dan pakaiannya selalu sederhana namun mahal. Setiap gerakannya mencerminkan kebiasaan hidup yang teratur dan penuh kendali. Bagi Arman, waktu adalah hal paling berharga, dan pagi itu ia dijadwalkan menghadiri rapat penting yang menentukan masa depan perusahaannya. Arman terbiasa menghadapi tekanan besar. Keputusan-keputusan penting sering ia buat dalam waktu singkat, dan kesalahan kecil bisa berakibat besar. Namun di balik ketegasan itu, ada sisi dirinya yang jarang terlihat orang lain. Sejak bertahun-tahun lalu, Arman hidup dengan beban masa lalu yang belum pernah benar-benar selesai. Ia jarang berbicara tentang keluarga, dan hampir tak pernah menyebut masa kecilnya. Kesuksesan yang ia miliki sekarang seolah menjadi dinding tebal yang menutupi luka lama yang masih tersimpan rapi di dalam hatinya. Mobil yang ditumpanginya dikemudikan oleh sopir pribadi yang sudah lama bekerja dengannya. Perjalanan pagi itu awalnya berjalan lancar, hingga ketika mobil mendekati kawasan perkantoran utama, suara mesin terdengar tidak biasa. Getarannya halus, namun cukup terasa. Sopir melirik panel kendaraan dengan wajah khawatir, sementara Arman tetap duduk diam, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Beberapa detik kemudian, mobil itu melambat dan akhirnya berhenti di pinggir jalan, tepat di area yang ramai oleh lalu lintas. Situasi itu membuat suasana di dalam mobil berubah tegang. Sopir mencoba menyalakan mesin kembali, namun hasilnya sama saja. Arman menghela napas pelan. Ekspresinya menunjukkan ketidaksabaran yang tertahan. Ia tahu keterlambatan sekecil apapun bisa mengacaukan jadwalnya hari itu. Dari balik kaca mobil yang gelap, Arman melihat orang-orang berlalu lalang tanpa peduli, masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang menawarkan bantuan. Di tengah keramaian itulah, mobil mewah yang penuh kenyamanan itu justru terjebak dalam keadaan tak berdaya. Kontras kehidupan terlihat jelas. Di luar mobil, panas aspal dan hiruk-pikuk kota menyatu dengan wajah-wajah lelah para pekerja. Di dalam mobil, seorang pria dengan segalanya harus menunggu, bergantung pada keadaan yang tidak bisa ia kendalikan. Tanpa Arman sadari, dari kejauhan, sepasang mata kecil sedang memperhatikannya. Mata itu bukan milik orang dewasa yang terburu-buru, melainkan milik seorang anak jalanan yang berdiri dengan tubuh lemah namun penuh perhatian. Pada saat itu, tanpa rencana dan tanpa disadari, dua dunia yang sangat berbeda mulai bergerak menuju satu titik pertemuan yang akan mengubah hidup keduanya. Mobil hitam itu masih terdiam di pinggir jalan, menjadi pusat perhatian sesaat sebelum kembali diabaikan oleh orang-orang yang lewat. Sopir turun dan membuka kap mesin, mencoba memeriksa dengan pengetahuan seadanya. Wajahnya tampak cemas,
Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia tahu mobil itu bukan kendaraan biasa, dan setiap kerusakan kecil bisa berarti masalah besar. Sementara itu Arman tetap duduk di dalam mobil, menatap keluar dengan ekspresi datar namun penuh tekanan. Waktu terus berjalan, dan tak ada tanda-tanda mesin akan kembali normal. Di sisi lain jalan, Adit memperhatikan setiap gerakan dengan saksama. Sejak kecil ia terbiasa mengamati mesin rusak, dan dari suara serta getaran mobil tadi, ia merasa mengenali masalahnya. Nalurinya mendorongnya untuk mendekat, namun rasa takut menahan langkahnya. Pengalaman hidup mengajarkannya bahwa tidak semua orang mau menerima kehadiran anak jalanan. Banyak yang memandang rendah, bahkan mengusir tanpa mendengar penjelasan. Adit berdiri beberapa saat, menimbang keberaniannya, sementara perutnya kembali terasa perih karena lapar. Akhirnya Adit melangkah mendekat dengan hati-hati. Langkahnya pelan, kepalanya sedikit menunduk, dan kedua tangannya menggenggam erat ujung bajunya yang sudah robek. Ia berhenti tidak terlalu dekat, menjaga jarak agar tidak dianggap mengganggu. Sopir yang sedang memeriksa mesin menoleh sekilas. Raut wajahnya menunjukkan keraguan. Ia melihat penampilan Adit yang lusuh, lalu kembali fokus ke mesin, seakan ragu untuk mendengarkan. Adit mengumpulkan sisa keberaniannya. Dengan suara pelan dan hampir bergetar, ia menyampaikan niatnya untuk membantu. Tidak ada nada memaksa, hanya tawaran sederhana dari seorang anak kecil yang berharap diberi kesempatan. Sopir menatapnya lebih lama kali ini, menilai apakah anak itu benar-benar tahu apa yang ia bicarakan atau hanya ingin mendekat demi meminta sesuatu. Di dalam mobil, Arman memperhatikan dari balik kaca. Matanya mengikuti setiap gerakan dengan sikap waspada. Suasana menjadi canggung. Beberapa detik terasa begitu lama, hingga akhirnya sopir menarik napas panjang dan memberi anggukan kecil. Bukan karena ia sepenuhnya percaya, melainkan karena ia tidak punya banyak pilihan. Jalanan semakin ramai, dan bantuan dari orang lain tidak kunjung datang. Adit merasakan dadanya sedikit lega saat diberi izin mendekat. Ia melangkah ke depan mobil, menatap mesin dengan penuh perhatian, seolah dunia di sekitarnya menghilang sesaat. Pertemuan itu terjadi tanpa kata-kata berlebihan, tanpa janji apapun. Hanya seorang anak yatim dengan pakaian lusuh dan seorang pria kaya yang terpisah oleh kaca mobil, dipertemukan oleh keadaan yang tak direncanakan. Adit belum tahu siapa pria di dalam mobil itu, dan Arman belum tahu siapa anak kecil yang kini berdiri di depan kendaraannya. Namun dari momen sederhana itu, sebuah hubungan yang tak terduga mulai terbentuk, membuka jalan bagi peristiwa yang akan mengguncang hati dan mengubah takdir mereka berdua. Adit berdiri tepat di depan mobil dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Rasa takut perlahan tergeser oleh fokus dan ingatan yang muncul di kepalanya. Ketika kap mesin dibuka, panas langsung menyergap wajahnya, namun ia tidak mundur. Matanya menelusuri bagian dalam mesin dengan penuh perhatian, seolah ia sedang membaca sesuatu yang sudah lama ia kenal. Tangannya yang kecil dan kotor bergerak perlahan, menyentuh beberapa bagian dengan hati-hati. Ia tidak terburu-buru, tidak pula terlihat bingung. Setiap gerakan dilakukan dengan keyakinan yang lahir dari pengalaman sederhana di masa lalu. Sopir berdiri di sampingnya dengan perasaan campur aduk. Ia masih ragu, namun melihat keseriusan Adit membuatnya memilih diam. Adit mendengarkan suara mesin yang kembali dicoba dinyalakan, lalu menggeleng pelan. Ia memberi isyarat agar mesin dimatikan kembali. Dengan penuh konsentrasi, ia memperhatikan kabel-kabel yang tersambung, mencari tanda yang tidak biasa. Ingatannya kembali pada ayahnya yang dulu sering berkata bahwa mesin selalu memberi tanda sebelum benar-benar rusak. Adit mengingat suara, bau, dan getaran yang ia rasakan sejak tadi. Beberapa orang mulai melirik dari kejauhan. Mereka terkejut melihat seorang anak jalanan berdiri di depan mobil mewah, seolah sedang melakukan sesuatu yang penting. Namun Adit tidak peduli dengan tatapan itu. Dunia di sekitarnya terasa mengecil, tersisa hanya mesin di depannya. Ia menemukan sebuah kabel yang longgar dan posisi yang tidak semestinya. Dengan gerakan pelan namun pasti, Adit memperbaikinya, memastikan sambungannya kembali kuat. Tangannya sempat gemetar karena lemas, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Di dalam mobil,
Arman memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Awalnya ia mengira ini hanya buang-buang waktu. Namun semakin lama, rasa penasaran mulai muncul. Ia melihat cara Adit bekerja, bukan seperti anak yang asal mencoba, melainkan seperti seseorang yang benar-benar memahami apa yang sedang dilakukan. Wajah Arman berubah, dari dingin menjadi penuh perhatian. Ia belum tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam sikap anak itu yang membuatnya sulit berpaling. Setelah beberapa menit yang terasa lama, Adit melangkah mundur sedikit dan memberi isyarat agar mesin dicoba kembali. Sopir menyalakan mesin dengan ragu. Suara yang sebelumnya tersendat kini terdengar lebih halus. Mobil kembali hidup. Sopir menatap Adit dengan mata membesar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rasa lega dan kagum bercampur menjadi satu. Adit menutup kap mesin dengan perlahan. Napasnya sedikit tersengal. Tubuhnya terasa lemas. Namun di wajahnya muncul ekspresi tenang. Ia tidak tersenyum lebar. Tidak pula meminta imbalan. Baginya, membantu adalah hal biasa, meski tenaganya hampir habis. Arman membuka pintu mobil dan turun, menatap Adit dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Di saat itulah, tanpa disadari Adit, sesuatu yang kecil di lehernya mulai menarik perhatian Arman. Sebuah kalung tua yang terayun pelan, menjadi awal dari kejutan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Saat Adit berdiri di depan mobil dengan napas yang masih tersengal, Arman melangkah lebih dekat. Tatapannya yang semula datar kini berubah tajam, bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang tiba-tiba mengusik perasaannya. Perhatiannya tertuju pada sebuah kalung sederhana yang menggantung di leher Adit. Tali kalung itu tampak sudah usang, warnanya memudar, dan liontinnya kecil serta kusam, seolah telah melewati banyak tahun dan banyak peristiwa. Namun bagi Arman, benda kecil itu bukan sekadar perhiasan murah. Ada rasa asing sekaligus familiar yang langsung menghantam dadanya. Kalung itu bergerak pelan tertiup angin, memantulkan cahaya matahari secara samar. Arman merasa pandangannya mengabur sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia sangat mengenali bentuk liontin itu, lekukan setengah lingkaran dengan ukiran halus yang hampir tak terlihat. Ingatan lama yang selama ini terkunci rapat tiba-tiba terbuka paksa. Kenangan tentang masa kecil, tentang rumah sederhana, dan tentang seseorang yang pernah sangat dekat dengannya muncul tanpa permisi. Tangannya mengepal, berusaha menahan gelombang perasaan yang mendadak datang. Adit tidak menyadari perubahan ekspresi Arman. Ia hanya berdiri diam, menunggu apakah bantuannya masih dibutuhkan atau tidak. Kalung itu baginya hanyalah benda yang selalu ia pakai. Tanpa pernah ia pikirkan bahwa suatu hari akan menarik perhatian seseorang seperti Arman. Sementara itu, Arman terus menatap liontin itu, seakan takut jika ia mengalihkan pandangan, benda tersebut akan menghilang. Ada perasaan tak percaya yang bercampur dengan harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Arman melangkah satu langkah lebih dekat. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya ketika ia akhirnya berbicara, menanyakan tentang kalung tersebut. Nada bicaranya bukan nada seorang atasan, melainkan nada seseorang yang sedang menahan emosi. Adit sedikit terkejut, namun tetap menjawab dengan jujur. Ia menjelaskan bahwa kalung itu adalah peninggalan ayahnya. Satu-satunya benda yang selalu ia jaga sejak orang tuanya meninggal. Tidak ada kebanggaan dalam suaranya. Hanya kejujuran dan rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar pergi. Jawaban itu justru membuat dada Arman semakin sesak. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Namun matanya tak mampu berbohong. Ia menelan ludah, berusaha menyusun pikirannya yang mulai kacau. Kalung itu sangat mirip dengan milik seseorang yang dulu ia kenal. Seseorang yang menghilang dari hidupnya tanpa kabar. Selama bertahun-tahun, Arman berusaha melupakan, meyakinkan diri bahwa masa lalu tak perlu dibuka kembali. Namun kini, di hadapannya berdiri seorang anak kecil dengan kalung yang sama, membawa semua kenangan itu kembali dengan cara yang tak pernah ia duga. Di tengah keramaian jalanan, waktu seolah melambat. Suara kendaraan, klakson, dan langkah kaki orang-orang terasa menjauh. Yang tersisa hanyalah tatapan Arman pada kalung itu dan wajah polos Adit yang kelelahan. Arman mulai merasakan firasat yang sulit dijelaskan.
Ada benang tak terlihat yang menghubungkan dirinya dengan anak itu. Benang yang berasal dari masa lalu dan kini perlahan menariknya kembali. Ia belum tahu kebenaran apa yang akan ia hadapi. Namun satu hal pasti, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Kalung kecil itu telah membuka pintu menuju rahasia besar yang selama ini terkubur dalam diam. Arman berdiri mematung di hadapan Adit. Pikirannya berputar cepat namun terasa kacau. Kalung di leher anak itu terus menarik perhatiannya, seakan menjadi pusat dari semua yang ada di sekeliling mereka. Ia mencoba bersikap tenang, namun getaran halus di tangannya sulit disembunyikan. Selama ini Arman terbiasa mengendalikan keadaan, tetapi kali ini perasaannya bergerak lebih cepat daripada logikanya. Ada sesuatu yang terasa tidak masuk akal, namun terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mulai memperhatikan Adit lebih saksama. Bukan hanya kalungnya, tetapi juga wajahnya, sorot matanya, dan garis-garis halus di wajah kecil itu. Semakin lama ia melihat, semakin muncul rasa familiar yang sulit dijelaskan. Ada kemiripan samar yang mengusik pikirannya, seolah anak itu membawa potongan wajah seseorang dari masa lalu. Arman berusaha menepis pikiran tersebut, menganggapnya hanya perasaan sesaat akibat kelelahan dan tekanan pekerjaan. Namun hatinya berkata lain. Dengan suara yang sedikit bergetar, Arman mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Ia tidak ingin terlihat mencurigakan, namun keinginannya untuk mengetahui lebih jauh terlalu besar. Adit menjawab apa adanya, tanpa curiga, tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Ia menceritakan bahwa ia sudah lama hidup di jalan, berpindah-pindah tempat, dan hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan. Setiap kata yang keluar dari mulut Adit terdengar jujur dan polos, justru membuat Arman semakin sulit bernapas dengan tenang. Saat Adit menyebutkan bahwa ayahnya dulu sering mengajarinya tentang mesin, Arman merasakan dadanya kembali tertekan. Kenangan lain muncul, tentang seorang pria sederhana yang gemar membetulkan barang rusak dan selalu sabar menghadapi anak-anak. Arman menggigit bibirnya pelan, mencoba menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. Terlalu banyak kesamaan yang muncul dalam waktu singkat, dan semuanya mengarah pada satu kemungkinan yang belum berani ia ucapkan. Sopir yang berdiri di samping mereka mulai merasa suasana berubah. Ia bisa merasakan ketegangan yang tak biasa, meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Orang-orang di sekitar tetap berlalu lalang, tak menyadari bahwa di pinggir jalan itu, sebuah rahasia besar perlahan mendekati permukaannya. Adit sendiri mulai merasa lelah. Tubuhnya sedikit oleng, namun ia tetap berdiri, berusaha sopan dan tidak merepotkan. Arman kini berada dalam dilema. Sebagian dirinya ingin segera memastikan kebenaran, sementara sebagian lain takut pada jawaban yang mungkin ia dapatkan. Jika dugaannya benar, maka selama ini ia telah hidup begitu dekat dengan luka yang belum pernah ia sembuhkan. Ia menatap Adit dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Kecurigaannya semakin kuat, namun ia tahu bahwa satu pertanyaan lagi bisa mengubah segalanya. Di balik wajah tenangnya, Arman bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengguncang hidupnya, tanpa ia sadari bahwa waktu untuk menunda sudah hampir habis. Arman menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sebelum pikirannya benar-benar dikuasai oleh kenangan. Ia memalingkan pandangan sejenak, menatap jalanan yang sibuk seolah mencari pegangan. Namun semakin ia mencoba menjauh, bayangan masa lalu justru semakin jelas. Ingatannya kembali ke tahun-tahun yang telah lama ia kubur, ketika hidupnya belum dipenuhi rapat dan angka-angka. Saat itu, ia masih tinggal bersama keluarganya di rumah sederhana, bersama seorang adik laki-laki yang selalu ia lindungi. Adik itu bernama Bima, sosok yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Bima bukan orang yang mengejar kemewahan. Ia lebih suka bekerja dengan tangan, memperbaiki apapun yang rusak, dan selalu merasa puas jika bisa membantu orang lain. Kalung yang kini dilihat Arman di leher Adit adalah kenangan dari masa itu. Kalung tersebut dibuat berpasangan, satu untuk Arman dan satu untuk Bima, sebagai simbol ikatan keluarga yang kuat. Bertahun-tahun lalu, Arman masih menyimpan kalung pasangannya di dalam laci, meski jarang berani membukanya. Kenangan berikutnya datang dengan rasa pahit. Bima memilih pergi merantau, ingin membangun hidupnya sendiri.
Awalnya mereka masih saling berkabar. Namun lama-kelamaan kabar itu berhenti. Tidak ada surat, tidak ada pesan, dan tidak ada penjelasan. Arman sempat mencari, namun kesibukan dan jarak perlahan membuat pencarian itu terhenti. Sejak saat itu, Arman belajar mengubur rasa bersalahnya dengan bekerja lebih keras, hingga akhirnya mencapai posisi yang sekarang ia miliki. Kini, semua kenangan itu kembali muncul hanya karena sebuah kalung kecil. Arman mulai menyadari bahwa kemungkinan yang ia takuti semakin nyata. Ia kembali menatap Adit, melihat anak itu bukan lagi sekadar anak jalanan, melainkan potongan masa lalu yang hidup. Ia memperhatikan cara Adit berdiri, sikapnya yang sopan meski kelelahan, dan ketenangannya yang tidak biasa untuk anak seusianya. Semua itu terasa begitu akrab di mata Arman. Adit sendiri tidak memahami perubahan suasana yang terjadi. Ia hanya merasakan tubuhnya semakin lemah, namun berusaha tetap tegar. Pandangannya sesekali turun ke tanah, menahan pusing yang datang. Kalung di lehernya kembali ia genggam pelan, seperti kebiasaan yang selalu ia lakukan saat merasa tidak nyaman. Tanpa ia sadari, gerakan kecil itu semakin menguatkan keyakinan Arman. Di tengah keraguan dan gejolak batin, Arman akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menghindar. Masa lalu yang selama ini ia hindari kini berdiri tepat di depannya, dalam wujud seorang anak kecil yang rapuh. Jawaban yang ia cari mungkin akan menyakitkan, namun ketidaktahuan justru terasa lebih menyesakkan. Dengan hati yang berdebar dan pikiran yang dipenuhi kemungkinan, Arman bersiap menanyakan satu hal penting. Ia tahu, setelah pertanyaan itu terucap, hidupnya tidak akan pernah kembali sama. Arman akhirnya memberanikan diri menghadapi kenyataan yang sejak tadi menghantui pikirannya. Ia menatap Adit dengan wajah yang berusaha tetap tenang, meski dadanya terasa semakin sesak. Dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya, ia menanyakan nama lengkap ayah Adit. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun bagi Arman, kalimat tersebut terasa sangat berat. Ia tahu, jawaban yang akan ia dengar bisa menjadi pembuka luka lama yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Adit sedikit terdiam, bukan karena ragu, melainkan karena kelelahan yang mulai menguasai tubuhnya. Ia menarik napas pendek sebelum menjawab dengan jujur. Nama ayahnya ia sebutkan perlahan, Bima Prasetyo. Begitu nama itu terucap, dunia Arman seakan berhenti berputar. Wajahnya seketika pucat, dan kakinya terasa lemas. Nama itu bukan nama asing, melainkan nama yang selama ini hidup dalam kenangan dan penyesalan. Itu adalah nama adik kandungnya sendiri. Arman berusaha berdiri tegak, namun tubuhnya hampir tak mampu menahan guncangan emosi yang datang bertubi-tubi. Ingatan tentang Bima kembali menyeruak dengan begitu kuat. Senyum adiknya, tawa mereka di masa kecil, dan perpisahan yang tak pernah benar-benar ia pahami. Semua itu kini terhubung dengan anak kecil di hadapannya. Anak yang selama ini hidup terlunta-lunta tanpa ia ketahui. Rasa bersalah menghantamnya dengan keras, membuat napasnya terasa berat. Adit memandang Arman dengan tatapan bingung. Ia tidak mengerti mengapa pria di hadapannya bereaksi seperti itu. Baginya, nama ayahnya hanyalah jawaban atas sebuah pertanyaan. Ia tidak tahu bahwa nama itu membawa beban masa lalu yang begitu besar. Tubuh Adit mulai goyah, pandangannya sedikit kabur, namun ia tetap berusaha berdiri dengan sopan. Ia tidak ingin dianggap merepotkan atau membuat masalah. Sopir yang sejak tadi memperhatikan akhirnya mendekat, menyadari bahwa situasi ini bukan sekadar urusan mobil mogok. Ia melihat wajah Arman yang berubah drastis, sesuatu yang jarang ia saksikan selama bekerja bertahun-tahun. Orang-orang di sekitar tetap berlalu lalang, tidak menyadari bahwa sebuah ikatan darah baru saja terungkap di pinggir jalan yang ramai itu. Arman menatap Adit kembali, kali ini dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam hatinya, tidak ada lagi keraguan. Anak kecil yang berdiri di depannya adalah keponakannya sendiri, darah daging dari adik yang selama ini ia cari. Namun bukannya kelegaan yang ia rasakan, melainkan rasa sakit yang mendalam. Ia menyadari bahwa kebenaran ini datang terlalu terlambat. Tahun-tahun yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga telah hilang begitu saja, digantikan oleh kesunyian dan penderitaan.
Di saat itulah Arman menyadari bahwa tidak semua kebenaran membawa kebahagiaan, dan tidak semua pertemuan berakhir dengan senyuman. Setelah kebenaran itu terungkap, suasana di sekitar mereka terasa berubah, seolah udara menjadi lebih berat dari sebelumnya. Arman berdiri kaku, menatap Adit dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di dalam hatinya, ada gelombang penyesalan yang datang bersamaan dengan rasa ingin melindungi. Ia merasa seharusnya semua ini tidak terjadi. Seharusnya anak itu tidak pernah merasakan kerasnya hidup di jalan. Namun waktu tidak bisa diputar kembali, dan kenyataan kini berdiri di hadapannya dalam wujud tubuh kecil yang tampak semakin lemah. Arman berjongkok perlahan agar sejajar dengan Adit. Nada suaranya terdengar lebih lembut, jauh dari kesan dingin yang biasa ia tunjukkan. Ia menyampaikan niatnya untuk membawa Adit pergi dari tempat itu, memberinya tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, dan kehidupan yang tidak lagi diwarnai rasa lapar. Bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai keluarga. Setiap kata yang keluar dari mulut Arman lahir dari rasa bersalah dan keinginan untuk menebus kesalahan yang sudah terlanjur terjadi. Adit mendengarkan dengan sisa-sisa kesadarannya. Kata-kata itu terdengar seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Namun tubuhnya sudah terlalu lelah untuk bereaksi. Ia mencoba tersenyum kecil, senyum yang nyaris tak terlihat. Dalam hatinya, ada rasa hangat yang perlahan muncul, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Adit merasa ada seseorang yang peduli dengan tulus, tanpa memandangnya sebagai beban. Namun kondisi Adit semakin memburuk. Tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Kakinya gemetar hebat. Arman menyadari perubahan itu dan segera meraih tubuh Adit agar tidak terjatuh. Anak itu terasa sangat ringan di pelukannya. Jauh lebih ringan dari yang seharusnya untuk anak seusianya. Napas Adit terdengar pendek dan tidak teratur. Wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Sopir segera membuka pintu mobil, bersiap membantu. Arman berniat membawa Adit ke rumah sakit secepat mungkin. Namun sebelum sempat melangkah, Adit menggenggam ujung jas Arman dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tatapannya lemah, namun penuh arti. Di dalam genggaman itu, Arman merasakan keputusasaan sekaligus kepercayaan yang datang terlambat. Ia terus berbicara, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Di tengah hiruk-pikuk jalanan, waktu terasa berjalan begitu lambat. Arman memeluk Adit dengan erat, seakan ingin menyalurkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Harapan yang baru saja muncul kini berada di ujung yang rapuh. Arman menyadari bahwa meski ia memiliki kekuasaan dan harta, ada hal-hal yang tetap berada di luar kendalinya. Dan saat itu, ia hanya bisa berharap bahwa kesempatan yang akhirnya datang tidak benar-benar terlambat. Pelukan Arman semakin erat ketika tubuh Adit tiba-tiba melemas di tangannya. Nafas anak itu terdengar semakin pelan. Hampir tak terdengar di tengah riuhnya suara kendaraan yang terus berlalu. Arman memanggil nama Adit berulang kali. Suaranya bergetar dan pecah. Jauh dari sosok CEO yang selama ini dikenal tenang dan berwibawa. Wajah Adit tampak pucat. Matanya setengah terbuka. Namun pandangannya mulai kosong. Kalung kecil di lehernya terlepas perlahan. Jatuh tepat di telapak tangan Arman yang gemetar. Sopir segera menghampiri, membantu memanggil pertolongan. Namun semuanya terasa begitu lambat. Adit menggerakkan bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak ada suara yang keluar. Di wajah kecil itu tidak tampak rasa takut, hanya kelelahan yang sangat dalam. Seakan ia akhirnya memilih beristirahat setelah terlalu lama bertahan. Beberapa detik kemudian, tubuh Adit benar-benar terdiam. Nafasnya berhenti, meninggalkan keheningan yang terasa lebih bising daripada keramaian di sekitar. Arman membeku. Dunia seakan runtuh tepat di hadapannya. Anak yang baru saja ia temukan, darah daging dari adiknya sendiri, pergi sebelum sempat ia bawa pulang. Air mata yang selama ini jarang ia tunjukkan akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, memeluk tubuh Adit yang sudah tak bernyawa, merasakan dingin yang perlahan menjalar. Penyesalan memenuhi dadanya, lebih berat dari semua beban yang pernah ia tanggung dalam hidup. Orang-orang mulai berkumpul, namun tidak satupun suara mereka benar-benar terdengar di telinga Arman.
Yang ada hanyalah bayangan masa lalu, tentang adiknya yang pergi tanpa pamit, tentang pencarian yang terhenti terlalu cepat, dan tentang kesempatan yang akhirnya datang saat semuanya sudah terlambat. Kalung di tangannya kini terasa begitu berat, menjadi saksi bisu dari ikatan keluarga yang tak sempat disatukan kembali. Hari itu, Arman membatalkan seluruh kegiatannya. Ia mengurus Adit dengan penuh tanggung jawab, memastikan anak itu pergi dengan layak, meski hidupnya berakhir dengan begitu kejam. Di pemakaman sederhana, Arman berdiri sendirian, menatap tanah merah yang perlahan menutup jasad kecil itu. Tidak ada keluarga lain yang datang, tidak ada tangisan kerabat, hanya seorang paman yang terlambat mengenali keponakannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Arman kembali ke kehidupannya yang mewah, namun tidak ada lagi kebanggaan di dalamnya. Rumah besar terasa kosong, dan kesuksesan yang dulu ia banggakan kini terasa hambar. Kalung pasangan miliknya akhirnya ia keluarkan dari laci, lalu ia letakkan berdampingan dengan kalung Adit di sebuah bingkai sederhana. Setiap kali menatapnya, Arman diingatkan bahwa harta dan kekuasaan tidak selalu mampu menyelamatkan yang paling berharga. Di jalan tempat mereka pertama kali bertemu, Arman sering berhenti sejenak, menatap keramaian dengan mata yang sendu. Ia akhirnya mengerti bahwa hidup kadang memberi pertemuan bukan untuk menyatukan, melainkan untuk mengajarkan betapa mahalnya waktu dan betapa pedihnya penyesalan. Adit pergi sebagai anak jalanan yang tak sempat merasakan hangatnya keluarga, dan Arman harus melanjutkan hidup dengan luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh.